Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Melly Mike tiba di Kuantan Singingi, Riau untuk memeriahkan puncak acara festival Pacu Jalur. Melly Mike, penyanyi lagu Young, Black and Rich, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru pada Sabtu sore. Kedatangan Melly Mike langsung disambut Kadis Pariwisata Riau, Roni Rahmat, beserta penggemar yang ingin berfoto bersama. Rapper asal Amerika Serikat ini akan tampil dalam puncak festival Pacu Jalur di tepian Narosa pada Minggu malam. Lagu Young, Black and Rich merupakan lagu latar yang mengiringi tarian bocah Pacu Jalur Ryan Archandika yang viral menjadi tren di dunia. Sementara itu, Yoni Zoro, seorang TikToker dan YouTuber asal Jerman, juga turut serta meramaikan Festival Pacu Jalur 2025. Zoro mencoba menari di atas perahu dan berfoto bersama bocah Pacu Jalur Ryan Archandika. Ya pemirsa, nama Ryan Archandika ini menyita perhatian dunia karena aksinya saat menari di ajang olahraga Pacu Jalur. Ya, tren Pacu Jalur menular hingga ke kalangan pesepak bola internasional serta pejabat pemerintah. Warganet dihebohkan dengan tren Pacu Jalur yang mendunia. Tarian di atas perahu itu diparodikan oleh sejumlah pesepak bola terkenal saat selebrasi gol. Tak ketinggalan, di tanah air sejumlah menteri juga ikut tren Pacu Jalur. Tarian Pacu Jalur juga membuat semarak peringatan HUT RI di Istana Merdeka pada pekan lalu. Penari cilik hingga prajurit TNI Polri, anggota Paskibraka dan sejumlah tamu undangan kompak menari Pacu Jalur. Tampak juga Dika, bocah yang mempopulerkan tarian aura farming di arena Pacu Jalur, ikut menari dengan semangat di istana. Sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Archandika, berusia 11 tahun yang biasa disapa Dika. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain bersama teman-teman sebayanya meski ia semakin terkenal. Ini berarti dari umur berapa nih Dika dan Mama belajar Pacu Jalurnya ini? Dari 9 tahun. Dari 9 tahun. Apa sih kesulitannya kalau dari segi Dika sendiri belajar Pacu Jalur ini? Karena kan kalau narinya nih harus di ujung perahu begitu ya? Iya, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Kalau dari Mamah nih ngelihatnya, Dika seperti apa sih? Ada kesulitan nggak nih kalau belajar tarian Pacu Jalur ini? Palingan jaga keseimbangan itu aja kesulitannya. Ya, iya. Dika boleh nggak ajarin aku sama Mamah nih, kan kita nggak pernah nari Pacu Jalur, sama teman-teman juga mungkin kita nari bareng, boleh nggak? Boleh ya? Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Dari Jakarta dan Kuantan Singingi, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi pada babak final Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ya, kecelakaan melibatkan powerboat milik peserta dari Cina dan Uni Emirat Arab. Detik-detik insiden tabrakan powerboat terekam video amatir warga. Kerasnya tabrakan tersebut membuat kedua powerboat terhempas ke atas tinggi lebih dari 3 meter. Para penonton pun dibuat histeris melihat kejadian tersebut. Belum diketahui penyebab tabrakan kedua powerboat, termasuk korban dalam kecelakaan tersebut. Bahkan tenaga medis dari seluruh dunia tidak diperbolehkan masuk kembali ke Palestina hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.
Keterangan ini didapat dari dokter relawan Indonesia yang tergabung dalam tim Emergency Medical Team atau EMT 4 Bulan Sabit Merah Indonesia. Mereka tiba di tanah air usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina sejak 7 hingga 24 Agustus 2025. Jadi info terakhir bahwasanya Israel mengangkat semua relawan medis internasional termasuk DSMI dan lain-lain. Bisa dibilang kami ini yang terakhir. Nah, sampai kapan kita kurang tahu. Sampai kapannya kemungkinan Oktober mungkin ya, atau Desember. Sekitar 30-50 meter itu ada bom setiap saat. Dan 24 jam kita dikelilingi oleh drone. Kemudian masyarakat yang betul-betul seperti disunapkan. Kalau bisa saya katakan sangat parah. Bahkan setiap pasien itu, karena di rumah sakit di Indonesia itu kita hitung berapa kebutuhan kalori, berapa kebutuhan protein, lemak dan sebagainya, itu sangat-sangat kurang. Walaupun kita di sana tahu cara mengatasi, tapi kalau tidak ada bahan, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, saya kira sangat sulit. Tentunya terus tiba-tiba seperti ini. Ya. Si ibu itu bagaimana Pak terpukulnya? Iya, jelas menangis pun susah. Kadang-kadang menangis dan kami bergantian. Kadang-kadang saya yang drop menangis, istri saya yang menguatkan. Suatu saat dua-duanya kita hanya bisa pelangkulan seperti itu. Itu yang kami. Tapi kami ya dengan keyakinan kami bahwa itu segala sesuatu adalah kehendak Allah. Jadi kita akan kembalikan ke situ. Jadi kita harus kuat. Tapi kita tetap juga menyadari bahwa mengobati diri sendiri baik, tetapi kalau ingin cepat mungkin bantuan dari pihak lain menjadi perlu, seperti kita ke dokter atau apa gitu kan. Tapi kita belum ke psikolog belum. Kalau ke dokter ya, karena yang saya ceritakan ibu itu, jadi saya rutin ke dokter untuk kontrol yang ini. Dan kami akhirnya juga ada salah dokter di penyakitnya itu. Akhirnya istri saya juga cerita tentang kondisi yang menimpa keluarga kami itu. Jadi dokter itu juga empati bahwa ini ternyata ibu ini tidak hanya kemudian merasakan sakit fisik yang itu, tapi juga ada tambahan beban psikis. Baik Pak, saya kebentarnya Pak, kalau kan putra almarhum kan ada yang kecil-kecil ya. Ya. Nah itu dengan ayahnya sudah meninggal, apakah dua-duanya sudah sadar mengetahui atau masih ada yang mungkin menunggu karena tidak tahu kan? Saya tadi sampaikan sudah dipersiapkan untuk sampai ke Finlandia, tapi akhirnya kan batal nih. Betul. Itu yang gede itu pada waktu itu dia itu malah belum menang. Pada waktu itu bisa saya ceritakan? Boleh saja Pak. Jadi pada tanggal 8 pagi ya, yang pada waktu kemudian ada kabar bahwa Arya Daru meninggal, itu Pita istrinya Daru dan dua anaknya itu diantar kakaknya Pita, Mas Rosi itu datang ke rumah kami. Baik. Ketika itu kemudian Pita itu seperti kayak blank nang situ. Terus anaknya yang gede perempuan, dia hanya diam, pegangan ibunya ada. Tapi kok si yang kecil, kami manggilnya Ai, dia seperti menahan kesedihan atau apa. Terus kita peluk sama Eyang Mam, Eyang putrinya Eyang Mam. Kenapa Ai? Dia nangis begitu.